Oke, jadi karena waktunya sudah tiba, kita akan memulai webinar kita. Dan webinar ini yang berjudulkan cara berbeda mengajarkan musik bagi peserta didik di sekolah. Sumber kita itu Bapak Ebenezer Matondang, SPD. Nah, perlu kita ketahui, saat ini ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan zaman, terutama yang berhubungan dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia yang saat ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sehingga pemerintah melakukan dan pengembangan kurikulum dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menjadi kurikulum 2013 agar dapat mengikuti perkembangan dan menjawab tantangan zaman. Kehadiran multimedia sebagai sebuah produk teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan disambut dengan baik karena peran dari produk multimedia dapat membantu baik guru maupun siswa untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Maka dengan hadirnya webinar ini, Bapak narasumber akan memaparkan informasi mengenai cara berbeda dalam mengajar musik di sekolah. Baik, kepada Bapak narasumber, kami persilahkan waktu dan tempat. Ya, terima kasih buat moderator. Jadi saya sapa sekali lagi, selamat siang bagi kita semua. Selamat siang, Pak. Siang, Bang. Jadi terima kasih buat teman-teman yang telah memberikan waktu dan juga kesempatan untuk kami untuk memberikan materi yang juga telah diberikan, yaitu dengan judul cara berbeda di sekolah. Adapun pendahuluannya ialah, jadi musik itu adalah bagian integral dari kehidupan. Nah, jadi oleh karena itu, musik harus menjadi bagian integral dari pengalaman sekolah. Nah, memang telah banyak hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa musik telah digunakan untuk memberikan suatu motivasi, baik itu di bidang matematika, di bidang ilmu sosial, dan juga dalam bahasa seni, ilmu pengetahuan, sejarah, dan bahkan dan banyak hal lainnya. Oleh karena itu, musik adalah bahasa universal sehingga dapat diintegrasikan dalam semua bidang studi untuk memberikan pembelajaran. Karena musik dapat membantu sekolah menjadi tempat yang menyenangkan dan juga musik bisa menjadi milik anak-anak bersama. Dengan demikian, guru harus mengambil keuntungan dari motivasi belajar yang distimuli dengan musik ini. Nah, jadi oleh karena itu, untuk mengintegrasikan musik dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai strategi. Ada strateginya seperti pada saat pembelajaran, guru dapat memutar musik, yaitu untuk menciptakan relaksasi dan kegairahan siswa untuk menggunakan media-media pembelajaran lainnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa musik menjadi pembangkit motivasi siswa. Mereka bergairah mengikuti kegiatan belajar dan bahkan melepas ketegangan dalam menyelesaikan kegiatan. Memang dalam hal musik bisa membuat seseorang menjadi rileks, yaitu bisa menjadi metode untuk pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian-penelitian membuktikan bahwa musik memberikan banyak manfaat kepada manusia, terkhusus kepada siswa, seperti merangsang pikiran, kemudian memperbaiki konsentrasi dan ingatan, dan mampu membangun kecerdasan emosional. Dan yang kedua adalah hakikat musik. Jadi oleh karena itu kita penting ataupun kita perlu mengetahui apa sebenarnya hakikat. Hakikat itu adalah dasar dari segala sesuatu. Oleh karena itu, musik adalah bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkan sejarah, berdasarkan lokasi,
berdasarkan budaya dan selera individu. Nah, jadi definisi sejati tentang musik juga bermacam-macam. Di antaranya bahwa yang pertama, musik adalah bunyi atau kesan terhadap sesuatu yang ditangkap oleh indera pendengar. Dan yang kedua, musik adalah suatu karya seni dengan segenap unsur pokok dan pendukungnya. Dan yang ketiga adalah bisa dikatakan musik adalah segala bunyi yang dihasilkan secara sengaja oleh seseorang atau oleh kelompok individu yang disajikan sebagai musik. Nah, jadi dari beberapa definisi tersebut, maka musik merupakan segala bunyi yang dihasilkan manusia secara sengaja yang disajikan sebagai musik. Oleh karena itu, teman-teman semua, musik memiliki 3 bagian penting, yaitu beat, ritme, dan harmoni. Nah, jadi kombinasi ketiganya akan menghasilkan musik yang sangat enak untuk didengar. Musik yang baik adalah musik yang menyelaraskan ketiganya sehingga menjadi satu kesatuan yang harmoni. Nah, jadi ketiga bagian penting tersebut masing-masing akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kehidupan manusia. Seperti beat berpengaruh pada tubuh, ritme berpengaruh pada jiwa, sedangkan melodi berpengaruh pada roh atau jiwa. Dan yang ketiga adalah hasil penelitian tentang musik dalam pembelajaran. Don Campbell dalam bukunya yang berjudul The Mozart Effect banyak mengungkapkan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh musik terhadap perkembangan individu dan memberikan banyak efek menguntungkan dari jenis musik tertentu. Jadi dalam buku tersebut ia mengemukakan bahwa keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari musik yang dimanfaatkan dalam pembelajaran diantaranya adalah meningkatkan nilai tes, mempercepat waktu pembelajaran, menenangkan anak-anak dan orang dewasa yang hiperaktif, dan juga mengurangi tingkat kesalahan, meningkatkan kreativitas, dan juga kejernihan dalam berpikir, dan juga dapat menyembuhkan tubuh lebih cepat dan mampu mengintegrasikan kedua belah otak untuk belajar lebih efisien. Dengan kata lain bahwa musik dapat mengaktifkan seluruh bagian otak ini, dapat membuat ataupun merasa lebih giat. Oleh karena itu, memang musik banyak sekali memberikan kontribusi bagi perkembangan dan keseimbangan rasional, emosional, intelektual, dan kesadaran estetis. Banyak sekali hasil penelitian yang memberikan informasi tentang pentingnya pendidikan seni, yaitu khususnya musik bagi perkembangan anak, dan juga berikut ada beberapa hasil penelitian yang dirangkum dalam Bulletin of the Council for Research in Music Education. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan musik atau pendidikan seni memudahkan perkembangan anak dalam bahasa dan kecepatan membaca. Dan yang kedua adalah aktivitas bermusik atau berkesenian sangat bernilai bagi pengalaman anak dalam berekspresi dan yang lainnya. Dan yang ketiga, aktivitas bermusik atau berkesenian membantu perkembangan sikap positif terhadap sekolah dan mengurangi tingkat kehadiran siswa di sekolah. Dan yang keempat, keterlibatan dalam kegiatan bermusik atau berkesenian secara langsung mempertinggi perkembangan kreativitas. Dan yang terakhir adalah pendidikan musik atau pendidikan seni memudahkan perkembangan sosial, penyesuaian diri, dan perkembangan intelektual. Nah, oleh karena itu, dari penjelasan-penjelasan di atas, memang ternyata musik sangat penting untuk perkembangan anak di masa depan. Jadi memang musik tidak lagi sebagai mata pelajaran tambahan yang sewaktu-waktu bisa saja dihilangkan atau hanya sekedar pengisi waktu luang bagi anak-anak yang kursus musik. Terkait dengan itu, maka musik merupakan sesuatu hal yang penting
untuk membantu siswa dalam mengembangkan intelektual ataupun pemikiran, kemudian mengembangkan emosional dan juga potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Hal ini merupakan salah satu tugas para pendidik untuk mewujudkan hal tersebut. Maka dari itu, musik dalam pendidikan memang merupakan bagian penting yang apabila dimanfaatkan secara tepat akan secara efektif memberikan kontribusi yang berharga dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu, maka melalui penelitian ini akan dikembangkan model penanaman ideologi nasional dan semangat perjuangan melalui pembelajaran dan mengintegrasikan musik ataupun artinya adalah lagu-lagu cinta tanah air dan perjuangan pada tingkat sekolah dasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak narasumber yang telah memaparkan informasi. Nah, dari penjelasan dari Bapak narasumber yang mengenai seberapa penting pembelajaran musik itu di sekolah, yang tentunya setelah kita tarik di kehidupan sekarang ini yang kita sedang berada dalam situasi pandemi, maka kegiatan pembelajaran pun semakin sulit. Nah, dengan hadirnya perkembangan teknologi dan komunikasi atau iptek, sejumlah media-media pembelajaran atau multimedia pembelajaran mulai bermunculan. Maka di sini kami telah melakukan sejumlah penelitian karena kebanyakan dari bentuk pembelajaran seperti Zoom dari rumah secara daring itu masih kurang. Jadi hadirlah sejumlah inovasi-inovasi baru untuk mengangkat bagaimana supaya pembelajaran itu tetap berlangsung secara efektif. Dengan adanya media pembelajaran interaktif, maka tingkat kemauan belajar siswa itu pun dapat meningkat. Di sini setelah kami teliti ada beberapa software yang mendukung pembelajaran itu supaya lebih berwarna. Di antaranya adanya kemunculan suatu software bernama Articulate Storyline 3. Bagaimana dengan aplikasi ini dapat ditampilkan oleh rekan kami Freska Tesalonika. Suaranya belum kedengaran. Apakah suaranya sudah kedengaran, teman-teman? Belum. Nah, ini adalah tampilan awal dari Articulate Storyline 3. Jika kita sudah membuka aplikasinya, muncul seperti ini. Dan ini adalah media pembelajaran yang sudah saya persiapkan. Dan yang pertama ini adalah ada kolom nama lengkap siswa.
Ini harus diisikan supaya siswa bisa lanjut ke halaman berikutnya. Dan yang kedua adalah kolom Gmail. Nah, jika kolom ini kosong tidak bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, setelah kita isi, kita save and next. Nah, di sini ada 4 menu. Yang pertama, pendahuluan, materi, soal evaluasi. Kita masuk ke pendahuluan. Jika diklik, akan muncul seperti ini. Oke, tombol home. Nah, ini semua tombol ini sudah dirancang sedemikian rupa. Oke, ini dia bagian materi. Kita klik next. Nah, semua materi sudah kita rancang di aplikasi Articulate Storyline 3 ini. Nah, ada sejumlah materi yang telah dipaparkan. Kita klik next. Nah, masih berlanjut. Oke, kita klik lagi tombol next. Nah, lanjut lagi next. Nah, ini adalah materi-materi sudah saya paparkan sebelumnya. Next. Next lagi. Nah, oke. Ini adalah bagian materi yang terakhir. Jadi, kata kuncinya di Articulate Storyline 3 ini, semua media pembelajaran itu dapat kita buat ke sini. Dan dengan tampilan yang demikian, siswa pun lebih semangat untuk belajar karena terkesan tidak monoton. Yang ini adalah bagian soal. Kita jawab saja asal-asal karena di sini saya sedang menguji coba aplikasi ini. Oke. Kita jawab saja. Dan nantinya perlu kita ketahui, aplikasi ini sudah dirancang sedemikian rupa. Jadi semua sudah terkoneksi dengan suatu sistem yang telah kita buat. Misalnya di bagian jawaban ini, di bagian soal, kita sudah merancang di bagian mana jawaban yang benar. Dan nanti di akhir akan ada penilaian. Kita menentukan berapa nilai kelulusan, berapa yang tidak lulus. Gitu kira-kira. Di sini saya akan contoh menjawab soal dulu. Nah, setelah selesai, nanti kita akan mencet tombol kirim soal, maka otomatis akan langsung dikoreksi. Dan di sini nilainya adalah 40. Maka di bawahnya akan ada tulisan, maaf, kamu gagal karena nilainya tidak mencukupi. Nah, juga bisa ada bagian koreksinya. Nah, di sini ada salah. Oke, next. Di sini benar. Di sini benar. Dan di sini salah. Nah, itu dia sudah terancang dengan satu sistem. Jadi kurang lebih beginilah tampilan dari Articulate Storyline 3. Kita bisa mengaplikasikan media pembelajaran ke aplikasi ini. Terima kasih. Baik, itu tadi video singkat mengenai penjelasan dari aplikasi Articulate Storyline. Jadi, inti dari pertemuan ini adalah memperkenalkan suatu media pembelajaran interaktif yang bernama Articulate Storyline 3. Jadi, akhir dari webinar ini adalah sampai di sini. Dan kami membuka pertanyaan bagi partisipan yang ingin bertanya seputar webinar kami hari ini. Baik, jika ada dari partisipan yang ingin bertanya, kami persilakan. Izin saya mau bertanya. Baik, Natania Christine. Dari mana, Kak? Halo, selamat siang. Selamat siang.
Maaf, kameranya saya matiin dulu, soalnya jaringan lagi nggak bagus nih. Ya, tidak apa-apa. Pertanyaan saya, seberapa besar manfaat multimedia interaktif bagi siswa? Baik, Sudah jelas? sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana dengan Bapak narasumber? Apakah mau dijawab langsung? Oh ya, atau masih ada pertanyaan berikutnya atau langsung dijawab saja moderator? Kita jawab satu persatu dulu, Pak. Oh ya, terima kasih. Ya, jadi tadi ada pertanyaan dari Natalia Christine ya namanya. Benar, Pak. Dari Natalia Christine yang menanyakan bahwasannya seberapa besarkah manfaat multimedia interaktif bagi siswa? Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa multimedia interaktif mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pembelajaran. Nah, jadi menurut Sujana dan Rifai, pembelajaran akan lebih menarik dan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Nah, jadi itu yang pertama. Dan yang kedua yang disampaikannya ialah pembelajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga mudah dipahami siswa dan memungkinkan bagi siswa untuk menguasai tujuan pembelajaran lebih baik. Dan yang ketiga adalah pembelajaran jadi lebih bervariasi, tidak semata-mata hanya komunikasi verbal saja. Dan yang keempat yang dikatakan oleh Sujana dan Rifai adalah siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, untuk Saudari Natania, itu tadi jawaban atas pertanyaan seberapa besar manfaat multimedia interaktif bagi siswa. Bagaimana Saudari Natania? Halo, Saudari Natania. Ya, sudah jelas. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak Moderator. Oke, dengan siapa? Nama saya Nathanael Bilino dari kampus Unimed. Saya ingin bertanya kepada Bapak narasumber, bagaimanakah perbandingan antara hasil media pembelajaran interaktif dengan PowerPoint? Bagaimana hasil metode belajar yang kalian terima? Gitu. Terima kasih. Oke, bagaimana Bapak narasumber? Bisa diterima pertanyaannya? Ya, bisa moderator. Baik Pak, langsung Pak. Langsung dijawab ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Nathanael Iobelino yang menanyakan bahwa bagaimanakah perbandingan metode belajar menggunakan media pembelajaran interaktif dengan PowerPoint. Nah, oleh karena itu kami sudah melakukan penelitian dan penelitian yang kami lakukan itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil belajar mata pelajaran biologi menggunakan multimedia pembelajaran interaktif dengan PowerPoint. Nah, jadi hal ini bisa dilihat dari hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan ketuntasan pada materi contohnya pernapasan sebesar 14% atau PowerPoint, dan juga yang kedua adalah 47,6% atau multimedia interaktif. Pada materi ekspresi sebesar 28,6%.
dan 47,6% itu adalah multimedia interaktif dan pada materi koordinasi sebesar 28,6% melalui PowerPoint dan 38,1% dengan multimedia interaktif. Nah, jadi dengan demikian penerapan pembelajaran menggunakan media interaktif atau bisa dikatakan kelas eksperimen termasuk dalam kategori yang tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan ketuntasan pada kelompok pembelajaran menggunakan PowerPoint atau bisa dikatakan kelas kontrol. Demikian moderator, kami kembalikan. Baik, itu tadi jawaban dari narasumber. Bagaimana dengan Saudara Nathanael? Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak narasumber. Saya bisa menerima penjelasan Anda. Oke, baik. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Jadi, begitulah inti dari penyelenggaraan webinar hari ini. Dan yang telah dipaparkan oleh narasumber kita, Bapak Eben, yang juga merupakan seorang biologi di sekolah SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Jadi kebetulan Bapak Eben ini sendiri juga punya ilmu pengetahuan di bidang musik. Lebih seperti itu. Jadi demikianlah penyampaian materi dari kami semua. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih kepada partisipan yang sudah bergabung pada penyelenggaraan webinar ini. Kami mohon maaf atas kesalahan dalam penyajian serta penyampaian kalimat. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Maaf, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.